Melihat Jakarta dari dekat dan bertanya, apakah Jakarta benar-benar seburuk itu? Belum lama ini, saya terpaksa berkunjung ke Jakarta karena harus menghadiri suatu acara yang sangat penting. Saya sebut terpaksa karena kalau si Warders masih ingat, sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 selesai dengan segala cerita kelamnya. Seperti yang kita ketahui bersama, saya pernah berjanji kalau tidak akan menginjakan kaki di Jakarta selama periode kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, kecuali karena alasan yang sangat penting dan tidak bisa dihindari. Jadi bisa dibilang, sekalipun terpaksa, kepergian saya ke Jakarta belum lama ini bisa dibilang bukan dalam rangka agenda yang terencana, apalagi disertai niat dan tekad yang bulat. Tidak ada cerita seperti itu. Meski kepergian saya juga terjadi dalam kondisi sadar, bukan karena paksaan pihak tertentu, juga pastinya tidak dalam pengaruh alkohol. Nah, begitu tahu akan pergi ke Jakarta, yang dalam 3 minggu pertama bulan April 2022 ini, kita tahu diwarnai demo mahasiswa setidaknya 2 kali. Sejak awal saya berniat mengajukan pertanyaan penting yang akan saya ajukan kepada teman yang sudah lama tinggal di Jakarta adalah, apakah Jakarta benar-benar seburuk itu, seperti yang banyak diberitakan dan saya lihat di medsos? Syukurlah, teman saya itu berkata bahwa Jakarta memang benar-benar seburuk itu. Kok syukurlah? Lah iya, berarti perkataan teman saya tadi seperti memberi konfirmasi mengenai keadaan Jakarta di bawah slogan kampanye, maju kotanya, bahagia warganya, yang sepertinya hanya sekedar omongan tanpa bukti nyata. Hingga 6 bulan terakhir DKI 1 dan DKI 2 mengakhiri masa jabatan mereka. Cuma, rasanya kan tidak fair kalau hanya mendengar cerita, meskipun cerita itu terdengar valid karena disampaikan oleh orang yang selama hampir 5 tahun terakhir melihat sendiri keadaan Jakarta sejak beralih tongkat kepemimpinan yang semula dipegang oleh Ahok, lah sempat diteruskan oleh Jarot. Jadi izinkan saya menceritakan hasil pengamatan saya di lapangan. Selama hampir 2 hari, saya berada di sana. Dengan cukup banyak waktu saya habiskan di jalanan umum, dengan rute mulai dari kawasan Pasar Senin, Simpang Joglo di Jakarta Barat, juga sempat menjelajahi hingga ke Jakarta Pusat, di sekitar Gambir, Monas, dan sempat pula melintas di depan Masjid Istiqlal. Kesan pertama langsung kurang baik ketika saya melihat teman saya harus memanggul sendiri tas kopernya dengan naik turun tangga yang cukup curam selama beberapa kali sejak turun dari kereta api menuju pintu keluar stasiun Pasar Senen. Saya cuma bisa berkomentar begitu sambil geleng-geleng kepala melihat kondisi semacam ini kok yo dibiarkan. Memang kondisi stasiun berada di bawah kewenangan PT KAI dan berkaitan erat dengan Kemenhub. Tapi apa gubernurnya nggak berusaha membuat perubahan setelah melakukan sidak dan kalau perlu langsung memanggul tas koper seperti yang kerap dilakukan para porter stasiun itu? Bukannya beliau saya lihat beberapa kali ke stasiun untuk mencoba MRT hingga pernah menaikkan sepedanya ke dalam gerbong. Apakah ketidaknyamanan para pengguna stasiun tidak bisa mengusik naluri pencitraan? Maksudnya hati nuraninya untuk setidaknya mengubah kondisi itu dengan misalnya saja memaksa pihak stasiun untuk menyediakan eskalator, bahkan menyediakan lift. Jakarta, untung saya hanya sebentar di sana. Itu pun saya agak kerasa karena situasi kamar hotel yang nyaman, dekat mall, dengan banyak kuliner enak, plus ada teman-teman komunitas masa muda dahulu yang tinggal di sekitar Jabodetabek. Kalau tidak ada mereka, tanpa ada acara khusus, bisa-bisa begitu sampai dan turun kereta, saya segera pesan kereta dengan jadwal paling dekat, supaya bisa segera pulang. Jadi benar kata teman saya, Jakarta memang seburuk itu. Nah, jadi kesimpulan saya, rasanya sudah tepat saya memblokir Jakarta selama beberapa tahun ini. Karena begitu dilihat dari dekat, ternyata benar bahwa slogan maju kotanya, bahagia warganya, hanyalah sebatas slogan. Maju kotanya dari mana? Wong kayak begitu tampilannya. Mau bahagia? Bahagia dari Hong Kong. Wong parkir dan drop off semenit saja kena 5.000. Belum lagi macet di mana-mana.
plus sempat melihat banjir sekalipun baru sebentar diguyur hujan. Yakin warganya bahagia. Artikel ini ditulis oleh widodo.spdsteward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.